Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi ala ni'matil Islam. Alhamdulillahilladzi ala ni'matil iman. Alhamdulillahilladzi ala ni'matil hidayah. Alhamdulillahilladzi ala ni'matil ukhuwah. Alhamdulillahilladzi ala ni'matil istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumil qiyamah. Ma'ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatin yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shallallahul alaihi. Bapak Ibu jamaah salat Isya Masjid Al-Madan yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mencintai panjenengan. Karena hanya dengan cintanya Allah kita bisa hidup tenang di dunia bahkan sampai di akhirat. Karena hanya dengan cintanya Allah kita bisa melangkah dengan mantap menatap hari ketika bangun di pagi hari hingga menuju malam hari. Hanya dengan cinta Allah Subhanahu wa taala kita mampu untuk menikmati hidup. Umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa jadi ada yang 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun atau 60 tahun atau lebih sedikit. Tanpa cintanya Allah Subhanahu wa taala, pulau di panjenengan tidak bakal bisa menikmati indahnya hidup. Maka dari itu doa kembali mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mencintai panjenengan semuanya. Salam masalah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, umatnya, dan juga kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Rasulullah memberikan syafaat kepada kita di yaumil akhir nanti, di mana tidak ada syafaat yang lebih agung daripada syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini PR bagi saya di malam hari ini, bagaimana caranya supaya panjenengan tidak ngantuk. Karena biasanya ngantuk lagi, karena ngantuk itu fitrah. Kalau orang nggak ngantuk, ini nggak normal. Tapi kalau ngantuk terus, lebih nggak normal. Karena kalau nggak ngantuk itu nggak normal. Tapi kalau ngantuk terus, itu lebih nggak normal. Manusia hidup kira. Nah, Bapak Ibu rahimahumullah, malam hari ini sebuah kebahagiaan tersendiri bagi saya, namun juga sebuah kesedihan. Kebahagiaan karena dapat amanah dari orang tua kita, dari guru kita, dari Ustaz Asrofan untuk mewakili beliau untuk berbagi malam hari ini. Namun sedihnya yang harusnya malam hari ini bisa belajar ke beliau, namun justru saya yang harus berbagi ke panjenengan. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti sedikit yang saya sampaikan bermanfaat. Mantap lagi. Bapak Ibu rahimahumullah, ini kita bisa melihat fakta di kanan kiri kita. Ada sebuah cerita, ini cerita real di kampung saya sebelah ya, bukan kampung saya. Kampung sebelah, saya dekat banget dengan kampung itu.
Saya tahu banget posisi paling atas berbatasan mana, paling bawah berbatasan mana, paling utara, paling saya tahu betul. Pertanyaannya, apa yang terjadi di kampung itu? Karena waktu zaman dulu ya, itu nggak ada yang namanya judi, nggak ada yang namanya mabuk-mabukan di kampung itu, nggak ada. Namun ada orang yang membawa kebudayaan itu ke kampung itu. Kemudian orang sekampung mendiamkan. Kemudian apa yang terjadi ketika 10-20 tahun ke depan? Setiap momen di kampung itu, setiap acara di kampung itu, setiap rame-rame di kampung itu diwarnai dengan judi dan mabuk-mabukan. Ini fakta. Ini fakta pertama. Fakta kedua, ini gak jauh dari kampung itu. Itu kalau zaman dulu orang hamil di luar nikah itu aib atau biasa? Aib banget ya. Itu malunya minta ampun kalau ada. Bahkan yang malu gak ada sekeluarga, sekampung malu semua. Betul ya? Ada sekampung yang di situ ada satu anak aja hamil juga kalau bilang saya. Itu sekampung malu. Kalau kampungnya Pak semuanya. Dan itu fakta seperti contoh pertama. Ada satu kejadian warga kampung cukup diam mengiyakan kondisi itu, dan yang terjadi sekarang menjadi hal yang biasa. Jadi nikah kondisi sudah hamil bulan itu biasa Pak Bu di kampung itu. Saya sebagai tetangga dekat itu Allah Akbar ya, sampai merasakan. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, apa hubungan dengan materi malam hari ini dengan cerita saya? Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya. Ini saya bacakan pelan-pelan, panjenengan lima ya. Rasulullah menyampaikan dalam sabdanya, masalul qa'imi 'ala hududillahi wal waqi'i fiha kamasalil qawmi istahamu 'ala safinati fa asabaha ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha fakana alladhina fi asfaliha idza istaqaw minal ma'i marru 'ala man fawqahu faqalu law anna kharaqna fi nasibina kharqan wa lam nuqdi man fawqana fa iyyathruquhu wa ma aradu halaku jami'an wa in akhadhu ala aydihim najaw wa najaw jami'an. Ini artinya saya bacakan pelan-pelan supaya kita bisa mendapatkan apa dari yang disampaikan di sini. Kalau dalam bahasa Arab kita cuma sekedar lewat masuk kanan, masuk kiri, keluar kanan, atau masuk kanan, keluar kiri. Karena kita memang tidak paham bahasa Arab. Rasulullah menyampaikan dalam hadis ini, perumpamaan orang yang menjaga dan menerapkan batas, yaitu peraturan Allah, adalah laksana kelompok penumpang kapal yang mengundi tempat duduk mereka. Jadi kita itu dalam kehidupan masyarakat dan dalam kaitannya kita taat pada Allah, itu bagaikan orang yang mau masuk kapal tapi tempat duduknya diundi, gitu? Tempat duduknya diundi. Sebagian mereka mendapat tempat di bagian atas karena diundi, dan sebagian lain di bagian bawah. Jika mereka yang ada di bagian atas membutuhkan air, mereka harus berjalan melewati bagian atas kapal. Mereka berujar, bagaimana jika kami melubangi saja bagian bawah kapal ini untuk mendapatkan air, sehingga kami tidak perlu sampai mengganggu orang yang berada di bagian atas. Jika kalian membiarkan mereka berbuat menuruti keinginan mereka itu, maka binasalah mereka dan seluruh penumpang kapal itu. Namun jika kalian mencegah mereka, selamatlah mereka dan seluruh penumpang yang lain. Bapak Ibu rahimahullah,
Inilah keterikatan, inilah Islam memandang keterikatan antara individu dan masyarakat. Ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Individu pulau sama masyarakat amanah ini satu kesatuan. Panjenengan Pak Agus sebenarnya ini dengan masyarakat amanah ini satu kesatuan. Pak Arifu, Pak Asrofan, ada Pak RT ya, Pak RT kita ya, Pak RT Pak Pak Dharma ya. Ini beliau itu satu kesatuan dengan masyarakat aman. Apa artinya? Ketika dalam satu lingkungan ada sebuah aktivitas kemaksiatan yang dilakukan oleh satu orang saja, dan kita tidak menghiraukan hal itu, maka tunggulah kemaksiatan itu akan menyebar di seluruh masyarakat yang ada. Karena fitrah kita itu akan mengiyakan sesuatu yang sudah biasa. Dan ketika itu sudah menjadi biasa, seolah-olah itu menjadi halal, seolah-olah itu menjadi baik, seolah-olah inilah kehendak Allah, seolah-olah inilah yang ditakdirkan Allah untuk kita. Padahal ada ranah usaha kita, ada ranah ikhtiar kita. Bapak Ibu rahimahullah, kita tidak menginginkan adanya sebuah kemaksiatan yang ada di lingkungan kita, betul? Apalagi kemaksiatan sampai membumi, apalagi kemaksiatan sampai mengangkat, apalagi kemaksiatan sampai terbilang mayoritas. Nauzubillah. Ini ngeri baik, ngeri. Kalau Bapak Ibu yang sudah beli set top box ya, yang sudah bisa melihat TV, sepekan yang lalu Jawa Timur dihebohkan dengan kasus yang ada di Ponorogo, Jawa Timur. Kasus apa Pak Bu? Yes, hamil di luar nikah. Ternyata di Ponorogo itu gak seberapa Pak. Di Ponorogo itu kalau dilihat dari datanya se-Jawa Timur, Ponorogo itu urutan ke 28. Artinya masih ada 27 kabupaten yang lebih banyak jumlahnya, namun tidak terekspos, tidak terpublish. Apesnya di Ponorogo, apesnya di Ponorogo. Yang pertama di mana? Yang tertinggi di Malang. Malang itu tertinggi datanya se-Jawa Timur. Nomor urutan kedua Jember. Jember itu urutan kedua. Yang menjadi pertanyaan, Pacitan berapa Mas? Yang menjadi pertanyaan, Pacitan berapa Mas? Ternyata Pacitan kota yang sedemikian kecil itu juaranya masih menang daripada Ponorogo. Ponorogo urutan ke-28, kalau Pacitan urutan ke-19. Lebih parah dari Ponorogo. Untungnya ada yang terekspos Ponorogo. Bapak Ibu rahimahullah, ini fakta. Bisa jadi kejadian itu kejadian satu orang dan itu didiamkan. Bisa jadi didiamkan oleh keluarganya, bisa jadi didiamkan oleh lingkungannya, bisa jadi didiamkan oleh desanya, oleh kecamatannya, oleh kabupatennya. Orang di dia kabupaten dia nggak melihat itu karena hanya satu orang. Melihat itu gak penting, padahal masyarakatnya begitu besar, zina gitu, begitu besar. Namun karena tidak adanya aktivitas dakwah di situ, tidak ada aktivitas meriayah, tidak ada aktivitas untuk menasehati, tidak ada aktivitas untuk membuat jera pelaku zina itu, sehingga yang terjadi adalah itu dianggap biasa. Dan rata-rata data sekian itu adalah di bawah umur. Iyalah, hampir di luar nikah di bawah umur pastinya kan. Gak ada hampir di luar nikah itu sudah tua-tua, pasti di bawah umur. SMA ya. Ini
yang disampaikan oleh Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu ini terjadi di tengah-tengah kita. Artinya apa? Segala sesuatu mulai dilihat dari hadisnya. Segala yang disampaikan oleh Rasulullah itu benar adanya. Apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah gak ada yang dusta. Hadis-hadis oleh Rasulullah pasti terjadi. Sehingga ketika kita tahu itu, apalagi kita setiap minggu itu 2 kali kajian, setiap minggu 2 kali kita belajar di majelis ini, 2 minggu sekali kita menuntut ilmu di sini. Jangan sampai ilmu itu hanya tersimpan di dalam YouTube. Jangan sampai tersimpan di hari ini saja. Jangan sampai apa yang kita pahami itu terlintas di malam hari ini, bahkan kita mau tidur sudah hilang begitu saja. Namun Bapak Ibu, jadikan apa yang kita pelajari itu bagaikan apa yang kita rasa dengan Rasulullah. Kita nggak pernah nyimpen fotonya Rasulullah. Kita nggak pernah nyimpen tulisan Rasulullah di dompet kita. Namun ketika kita tanya siapa orang terbaik yang paling kamu ketahui, pasti jawabnya Rasulullah. Karena nyimpennya di mana? Di hati. Karena nyimpennya di hati sama. Ilmu yang disampaikan oleh Pak Asrafan, ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Rahim, ilmu yang disampaikan oleh Kiai Jazuli, jangan sampai hanya terlintas di benak kita, namun marilah panjenengan masukkan ke dalam hati sehingga menjadi hal yang penting dan yang urgent di benak kita. Bapak Ibu rahimahullah, itu hadis yang pertama. Nanti saya jadwalkan sampai 8:30 ya. Satu hadis lagi insyaAllah. Bapak Ibu rahimahullah, hadis yang pertama menggambarkan bagaimana seharusnya antara individu kita masing-masing dan juga dengan masyarakat pada umumnya yang harus kita lakukan. Kemudian Rasulullah menggambarkan dalam hadis yang kedua, hadis riwayat Muslim, yaitu keterpaduan individu dengan masyarakat. Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idza staqaminhu utut tada'alahu sa'irul jasad bisahari wal humma. Perumpamaan para muslim dalam hal kasih sayang dan tolong-menolong yang terjalin antara mereka adalah laksana satu tubuh. Jika satu bagian merasakan sakit, maka seluruh bagian tubuh akan bereaksi dengan tidak tidur dan demam. Ini dinamakan tidak tidur dan demam. Panjenengan bayangkan ya, kalau misalnya panjenengan tadi pagi kesandung ya, tak, gitu kan? Kira-kira apa yang terjadi? Apa yang kita lakukan? Kalau manusianya sehat, otomatis tangannya akan bergerak mencari obat merah, mencari tisu untuk ngelap darah. Kalau orangnya sehat, kakinya akan melangkah ke puskesmas atau ke dokter. Kalau orangnya sehat, mulutnya akan berkata Allahu Akbar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau orangnya sehat. Namun kalau orang yang tidak sehat, walaupun kakinya putus, apa yang dilakukan? Dia hanya diam. Dia tidak sehat. Ketika dia tidak sehat, misalnya sudah stroke separuh badan, itu yang tubuh stroke itu kepotong, dia tidak merasa. Dia akan diam. Dia akan tidak apa-apain aja. Akan dia terpotong aja, nggak efek sama tubuh itu. Namun bagi orang yang tubuhnya sehat, maka mata pun akan meneteskan air mata, mulut akan mengeluh dan memohon kepada Allah, tangan akan mencari obat untuk mengobati itu, kaki pun akan melangkah ke tempat mencari obat itu. Itu ketika tubuhnya sehat. Nah, pertanyaannya, dengan hadis tadi, sudahkah masyarakat kita sehat? Sudahkah hubungan kita dengan tetangga kita sehat? Sudahkah hubungan kita dengan masyarakat sekitar ini betul-betul sehat ketika
tetangga kita merasakan kesulitan, kita sudah ikut merasakan sulitnya itu. Ketika tetangga kita merasa kesulitan dalam satu hal aja, kita sudah merasa iba di situ. Sudahkah kita merasa empati kepada tetangga kita, kepada saudara kita, ketika saudara kita ada kekurangan di situ? Jawab Allah. Ini menjadi introspeksi diri kita ketika memang kondisi itu belum terjadi dalam diri kita, mengindikasikan kalau masyarakat kita belum sehat. Ketika ini belum nampak dalam diri kita, bisa jadi masyarakat kita belum sehat. Sehingga Bapak Ibu, ini menjadi PR kita bersama, menjadi PR kita, PR saya, dan PR Bapak Ibu sekalian. Seharusnya alarm kita itu sensitif. Seharusnya sinyal kita itu sensitif. Ketika kita ada saudara kita, apalagi yang lebih dekat ya, karena keluarga sampai kerabat sampai ke tetangga, sinyal kita harusnya kuat di situ. Kalau kita sehat, panjenengan HP-nya nggak sehat ya, IC sinyalnya mati lah. Dia baterainya masih nyala, LCD-nya masih nyala. Tapi ketika IC sinyalnya mati, itu nggak bisa dipakai. Atau IC sinyalnya lemah, itu HP udah nggak bisa dipakai. Nah, sama dengan kita. Ketika rasa kita ke tetangga kita itu nggak peka, ketika empati kita ke keluarga kita itu nggak peka, itu bagaikan HP tanpa sinyal. Ada dan tidak ada HP itu nggak efek di kehidupan kita. Ada dan tidak adanya kita itu nggak efek di masyarakat amanah ini. Kan saya sedih banget. Nah, bagaimana Allah terkait dengan tadi berita yang berita di Jawa Timur dan juga hadis Rasulullah Muhammad SAW. Harapannya kejadian itu jangan sampai terjadi di lingkungan kita, sehingga kita harus proaktif untuk mencegah daripada mengobati. Lebih baik kita mencegah daripada kita harus menghilangkan itu. Lebih susah ketika itu sudah dibiarkan oleh masyarakat. Kita akan susah menghapus itu dari benak masyarakat. Ketika kondisi hamil dua nikah itu sudah masyarakat mengatakan wes biasa mas, itu kita akan menghilangkan benda itu sulit dan luar biasa. Sulit, betul sulit. Butuh perjuangan yang lebih keras. Maka dari itu Bapak Ibu Allah, ini ada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, hadis yang pendek ya. Hadis riwayat Al-Hakim, Al-Baihaqi dan Al-Tabrani sebagai penutup dari apa yang saya sampaikan. Ini kaitannya dengan apa yang terjadi di Jawa Timur ya, dan juga harapannya tidak terjadi di lingkungan kita. Idza dhahara zina wa riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim ada Allah. Jika zina dan riba sudah menyebar di suatu kampung, maka sesungguhnya mereka telah menghalalkan azab Allah atas diri mereka sendiri. Bapak Ibu rahimahullah, naudzubillah. Jangan sampai karena kita lalai dengan amar ma'ruf nahi munkar yang sifatnya memang berat kita lakukan, namun kita sangat dicap oleh Allah seperti orang-orang yang menghalalkan azab Allah bagi diri kita sendiri. Bapak Ibu rahimahullah, mungkin sedikit ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada yang bisa Bapak Ibu petik hikmahnya, dan lebih-lebih lagi jangan sampai hanya terlintas di benak kita, namun sedikitlah bisa kita tanamkan di dalam hati dan pikiran kita, sehingga ketika esok ditanya kemarin Mas Mulyadi menyampaikan apa ya, masih teringat, gitu.
Kemarin Mas Mulyadi menyampaikan apa yang di malam Kamis? Saya nggak teringat. Mungkin itu Bapak Ibu rahimahullah. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.